Beliau melakukan perjalanan yang sangat-sangat jauh, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Dan beliau akhirnya sampai di tempat matahari terbit, Matlu' asy-Syams. Beliau ketika sampai pada sebuah tempat di mana matahari terbit, beliau menemukan ada sebuah kaum, yang mana kaum ini mereka tidak mengenal peradaban sedikit pun. Ya, mereka tidak mengenal tempat tinggal, bahkan mereka tidak berpakaian. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya bahwa orang-orang ini, ya suatu kaum ini adalah mereka tidak memiliki rumah, ya tidak memiliki pakaian, dan mereka hidup selalu berpindah-pindah. Mereka hidup tidak sebagaimana manusia normal. Dan kemudian tentu Dzulqarnain ya, sebagai raja yang adil, ya raja yang bijaksana, beliau memberikan pendidikan, beliau memberikan pengajaran, beliau memberikan berbagai macam hal-hal positif kepada masyarakat atau kaum yang ada di daerah tersebut. Setelah Dzulqarnain melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan kepada penduduk negeri tersebut, dan akhirnya penduduk negeri tersebut menjadi penduduk yang makmur, penduduk yang bisa menjalani kehidupan dengan layak, memiliki tempat tinggal, bisa mengetahui bagaimana caranya membuat kain dan akhirnya kemudian dibuat menjadi pakaian dan sebagainya. Setelah itu kemudian Dzulqarnain kembali lagi melakukan perjalanan panjangnya. Sampai pada akhirnya setelah bertahun-tahun beliau melalui perjalanan yang begitu panjang, berkelana menjelajah dunia, beliau sampai pada sebuah tempat yang mana di tempat tersebut ada sebuah kaum yang sama sekali tidak mengerti bahasa yang bisa difahami oleh orang lain. Kaum ini susah dalam berbicara, dan ketika berbicara pun bahasanya sangat-sangat tidak dimengerti. Mereka kaum yang tidak berpengetahuan, kaum yang tidak memiliki peradaban, kaum yang sangat susah untuk diajak berkomunikasi. Sampai akhirnya kemudian Dzulqarnain mencari seseorang yang bisa menghubungkan komunikasi antara dirinya dengan kaum tersebut. Sampai akhirnya terjadilah sebuah dialog, terjadilah sebuah sharing informasi bahwa ternyata mereka selama ini selalu mendapatkan teror dan mendapatkan intimidasi, dan kehidupan mereka selalu diusik oleh dua suku yang sangat besar, yaitu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ya, jadi kaum ini adalah kaum yang memiliki kepemimpinan, ya ada raja yang menguasai mereka, dan raja ini kemudian berdialog kepada Dzulqarnain. Sang raja ini kemudian menceritakan ya bahwa di tempat tinggal mereka ada dua buah gunung yang berdampingan, yang berdekatan. Dan dari balik gunung ini, ya di antara dua gunung ini ada celah. Yang celah ini masuk ke dalam sebuah wilayah lain. Yang di wilayah tersebut ada sebuah masyarakat yang sangat-sangat banyak, ya dua buah kabilah, ya atau dua buah suku atau dua buah bangsa, yang karakter mereka sangat merusak.
perilaku mereka sangat bejat. Yang kejahatan bagi mereka adalah sebuah kebiasaan yang mereka dikenal dengan Ya'juj dan Ma'juj. Sang pemimpin dari suku ini kemudian meminta kepada Dzulqarnain, kepada sang raja yang bijaksana dan luar biasa ini, dengan mengatakan, wahai Dzulqarnain, tolong bantu kami untuk membuat benteng ya, atau membuat dinding yang bisa menjadikan kami selamat dan nyaman dari gangguan Ya'juj dan Ma'juj. Dan kami akan mengumpul dana, akan membayar seberapapun dana yang kau butuhkan. Ya, jadi raja yang ada di kaum tersebut meminta kepada Dzulqarnain ya untuk dibantu membuat sebuah dinding ya, atau tembok yang bisa menjadi penghalang antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj. Dan mereka bersedia untuk membayar harganya berapapun yang diinginkan dan diminta oleh Dzulqarnain. Sampai akhirnya kemudian Dzulqarnain mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan dan tidak memerlukan bayaran ya daripada raja tersebut.